Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Ananda Laili Purnama sebagai CEO Laili Beauty Center, yang saya hormati seluruh pemirsa yang mengikuti kajian Laili Beauty Center. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan pengajian secara virtual, secara Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi hikmah dan keberkahan dari ilmu yang akan kita peroleh. Kita bersyukur kepada Allah sudah 2 kali ketemu dengan Laili dan juga teman-teman secara virtual. Tapi walau apapun yang terjadi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian ini. Insya Allah suatu saat kita bisa bertemu di darat. Begitu Laili? Insya Allah Mama ya. Oke, silakan lanjut. Nggak. Ini saya tagih Mama nanti setelah corona wajib tablik akbar Mama. Nanti kalau di sini Insya Allah ya. Baik, Mama. Dari kemarin feedback dari ibu-ibu kemarin yang mengikuti kajian bersama dengan Mama Dede, saya mohon izin kemarin rekamannya juga saya putar ulang Mama. Jadi ada sekitar 3.000 ibu-ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang menyaksikan part pertama kami Mama. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata beberapa sebagian besar dari ibu-ibu yang mengikuti menerapkan dalam rumah tangga mereka dan mereka memberikan feedback yang luar biasa Mama. Jadi ini adalah permintaan Mama, kalau kemarin kita membahas keluarga langit itu dari sudut pandang kita sebagai seorang istri dan pasangan. Laili, boleh nggak Mama usulkan? Boleh. Maaf, kalau kata Mama, kalau Anda katakan keluarga langit itu terlalu berlebihan. Yang kita harapkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, hilangkan keluarga langit. Mama nggak setuju. Oh siap. Itu kesombongan seolah-olah. Langit itu milik siapa? Kita tidak akan bisa sampai ke langit. Lebih baik kita berpijak di tanah, agar kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Anda katakan keluarga langit itu sangat berlebihan dari luar akal sehat manusia, karena kita tidak mungkin hidup di langit. Oh siap, siap. Oke, hanya usul dari Mama. Oke. Ya, terima kasih banyak Mama siap. Nanti kita akan koreksi siap Mama. Ya. Nah, Mama kemarin kan kita ingin sekali menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, sudut pandangnya adalah istri ya, menjadi istri dan menjadi pasangan. Dan hari ini sudut pandangnya adalah menjadi orang tua Mama. Jadi orang tua tangguh tanpa keluh Mama. Karena dasar berpikirnya adalah banyak nih ibu-ibu yang bilang kepada kami gini, aduh ini gimana ini daring jam sekian, ini jam sekian belum ngurus suami, belum ngurus ini, Masya Allah. Nah kan, padahal ini saya juga ibu rumah tangga, beberapa teman-teman juga ibu rumah tangga, anaknya 7, anaknya 8, baik-baik saja Mama, gitu ya. Makanya kami kemudian, wah Mama Dede saja kami undang di sini, untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa memang orang tua tangguh ya, kita harus menjadi orang tua yang sangat tangguh. Atas dasar itu Mama, pertanyaan pertama kami adalah, ketika menjadi orang tua, apa saja sebenarnya yang disiapkan untuk menjadi orang tua yang tangguh ini tadi, Ma? Oke. Bagaimana yang disiapkan? Kita manusia normal, siapapun selama kita normal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Semua manusia normal pasti mengharapkan punya anak. Silakan kalian buka Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti berharap, menginginkan, mencintai yang 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah kalian akan kembali. Jadi kata Allah dalam ayat ini, semua manusia normal pasti mencintai laki-laki, mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, menginginkan anak-anak.
Kita lihat orang yang nikah 5, 6, 10 tahun belum punya anak, sungsang sumbel berharap pengen punya anak. Anda lihat yang minum pil, minum kapsul, minum jamu, yang dipijit, diurut saking pengen punya anak. Namun ternyata punya anak, tidak punya anak itu bukan keputusan kita. Manusia pengen punya anak, tapi ternyata Allah lah yang menentukan. Hak prerogatif Allah lah yang memberikan anak kepada kita. Silakan Anda lihat di dalam surat Asy-Syura 49 ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ar. Yahluku ma yasa. Yahabbu lima yasa'u inasa. Wa yahabbu lima yasa'u dzukura. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Wa yaj'alu may yasa'u aqima. Allah lah yang memiliki langit dan Allah lah yang memiliki bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah berikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Allah berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah jadikan seseorang mandul. Artinya apa, Laili dan teman-teman di sana? Bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang menggenggam langit dan bumi. Allah ciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya perempuan, maka kata Allah, akulah yang berikannya. Kalau ada keluarga semuanya anak laki-laki, kata Allah, aku yang memberikannya. Kalau ada orang keluarganya, ada anaknya laki-laki, ada perempuan, ada, itu pun kata Allah kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, itu pun kehendak Allah. Jadi semua manusia normal pasti pengen punya anak, tapi tidak semua orang diberikan anak. Namun yang harus kita tahu, yang namanya anak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terbagi 4. Ini yang harus kita camkan lagi dan teman-teman. 1, yang namanya anak ini qurratu ayun. Silakan Anda lihat surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mana anak yang qurratu ayun? Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, pasangannya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, duitnya banyak, kehormatannya luar biasa. Masya Allah, ibadahnya hebat. Sama orang tua baik, dengan tetangga baik, tidak ada kesombongan. Banyak berbagi dengan orang. Inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dengan anak yang qurratu ayun. Sangat menyejukkan pandangan mata. Dunia maupun akhirat, dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Titik. Jadi bukan keluarga langit, salah. Koreksi. 2, yang namanya anak. Kata Allah, hanya perhiasan hidup di alam dunia. Silakan Anda lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Kata Allah, yang namanya anak, harta, kekayaan, ini perhiasan hidup di alam dunia. Kemudian amal baik, amal yang abadi, yaitu amal soleh. Itulah harapan kita. Mana yang disebut zinatul hayati dunia dalam ayat ini? Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, masya Allah, kehormatannya luar biasa. Rumah mewah, mobilnya mewah. Kemudian secara keduniaan dia terhormat, dia orang terpandang, dia dibangga-banggakan orang. Tapi ibadahnya jauh panggang dari api. Hanya perhiasan hidup di alam dunia, dia hidupnya pincang. Titik. 3. Yang namanya anak ternyata jenis yang ketiga Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak cucu turunan hanya fitnah, ujian. Apa yang namanya ujian? Ujian ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk menguji kita, untuk naik harga derajat kita di hadapan Allah. Allah berfirman dalam ayat ini, harta kekayaan, anak turunan, ujian buat kita. Kenapa? Dunia ini ujian. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah diuji di alam dunia. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 155, 156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Semua manusia suatu saat aku berikan sedikit ujian. Dengan perasaan takut. Takut tak punya makanan. Takut tak punya buah-buahan. Takut sakit. Takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap dapat musibah. Dia beristirja. Saya berasal dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Jadi semua diuji oleh Allah. Tapi tiap orang ujiannya berbeda. Ada yang suaminya baik, bininya centil. Istrinya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan. Anak pertama baik, yang kedua nyebelin. Yang kedua baik, yang ketiga gorong-gorong. Yang ketiga baik, si bontot ngelawan dulu. Ini ujian melalui anak. Jangan berkecil hati. Jangankan kita manusia biasa. Nabi dan Rasul pun diuji oleh Allah dengan berbagai macam. Di antaranya dengan anak. Ada yang diuji oleh bapak kandung, ibu kandung, saudara kandung. Diuji oleh mertua, oleh ipar, oleh menantu, oleh sopir, oleh pembantu, oleh ekonomi, oleh penyakit. Ini ujian. Yang namanya ujian kita harus lulus. Karena kalau kita diberikan ujian lulus, maka harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Saya ambil contoh. SD ujian pelajaran SD, kalau lulus naik SMP. SMP diuji dengan pelajaran SMP. Kalau lulus naik SMA. Terus berjenjang seperti itu. Kalau lulus. Makanya kata Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan yang kalian miliki. Anak cucu turunan kalian ujian. Nguji kita. Boleh jadi. Bu anak ibu nyolong sendal di musola. Kan gak enak. Bu anak ibu nyolong jemuran. Bu anak ibu pelukan di sono. Itu semuanya ujian dari Allah buat kita. Hadapi oleh kita, harus lulus. Insya Allah harkat derajat kita di hadapan Allah akan naik. Yang keempat, Allah berfirman yang namanya jenis anak. Yang keempat, aduwwum mubin. Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Bagi orang yang beriman, semua istri kalian, anak-anak cucu turunan kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Fahzaruhum, hati-hati kalian, maafkan mereka. Artinya kata Allah, yang namanya anak, ada yang jadi musuh buat kita orang tuanya. Ada istri jadi musuh buat suaminya. Suami musuh buat istrinya. Tidak sedikit kita melihat di masyarakat, jangan-jangan kita mengalami. Ada suami yang benci sama bini. Bini yang benci sama suami. Ada orang tua yang marah sama anak, digebugin sampai mati. Ada anak yang marah dengan orang tua sampai orang tuanya dibunuh. Inilah yang kata Allah. Aduwwum mubin. Musuh yang sangat nyata. Makanya dengan kesibukan kita di alam dunia, jangan kita melalaikan alam dunia. Anak adalah titipan. Anak adalah amanat dari Allah. Maka ada yang baik. Qurrat ayun. Ada yang zinatul hayati dunya. Ada yang fitnah ujian. Ada yang aduwwum mubin. Tadi lain-lainnya. Katanya kenapa banyak yang berkeluh kesah? Karena tabiat manusia selalu berkeluh kesah. Silahkan Anda lihat Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masal saru jazu'an. Wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Sesungguhnya manusia selalu berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah ngomong sama semua orang. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia lupa dengan orang lain. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang, susah, ngadunya hanya sama Allah. Jadi sangat jelas dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian buat kita. Manusia ada tabiatnya, manusia dua kelas, kata Allah dalam ayat ini. Yang pertama, kelas manusia yang dibenci oleh Allah. Kalau ada masalah ngomong sama semua orang. Ya Allah po, gue mah paling susah hidup gue. Mana suami di PHK, mertua masuk rumah sakit, anak yang gede belum bayaran. Yang kedua mah masuk TK duitnya nggak ada. Yang ketiga korengan nggak sembuh-sembuh. Ya Allah po, untung saya. Orang lain belum tentu sanggup. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Pergi ketemu orang. Bapak. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Pergi lagi ketemu orang. Bla 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 bla. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Orang ini kalau dapat rezeki nomplok, dapat kesenangan, kebahagiaan, dia lupa sama temannya, kata Allah. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Hanya berkeluh kesah. Merasa gue paling susah. Hati-hati jangan sampai kejeblos jadi orang yang dibenci oleh Allah. Ilal musallin, kelompok manusia yang kedua. Yang disukai oleh Allah mana? Orang yang sholatnya daim.
senang susah ngadunya hanya sama Allah, tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia, tapi berkeluh kesahnya hanya dengan Allah. Begitu Laili. Silakan nomor berikut. Orang yang dibenci Allah adalah orang yang berkeluh kesah, dan yang dicintai Allah adalah yang curhatnya sama Allah saja, Maya. Betul. Oke. Nah, kewajiban dan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua itu seperti apa, Mah? Oke. Orang tua punya kewajiban kepada anak 10. Berapa, Laili? 10 ya. 10. 1. Orang tua sebelum adanya pernikahan sudah ada kewajiban orang tua kepada anak. Tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha palikat bidatid dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang engkau sukai karena kekayaan, turunan, kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian akan sengsara. Rasul mengajarkan sebagai seorang muslim, sebelum adanya pernikahan, maka cari calon ayah, cari calon ibu, buat calon anak-anak kita yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Kalau ayah, kalau ibu tidak mengerti agama, bagaimana menggiring anaknya untuk beragama? Makanya Rasul mengajarkan, kalau kita mencari calon ayah, calon ibu, buat calon anak-anak kita, Rasul mengajarkan ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Titik. 2. Kewajiban orang tua kepada anak. Setelah dia mendapatkan jodoh, ketika akan campur suami istri, mereka membaca doa, Allahumma janibna bijanibi syaitan. Atau minimal bismillah dulu. Jangan langsung melakukan hubungan tanpa basmalah. Karena apa? Ketika orang berhubungan, boleh jadi dia jadi hamil. Kalau dia tidak basmalah, tidak mustahil sperma yang membuahi indung telur tadi tercampur dengan spermanya setan. Makanya banyak anak bengal, banyak anak yang bandel, ngelawan mulu. Kadang-kadang emaknya bilang, nih anak bengal banget, bandel banget, kayak neneknya, kayak mertuanya. Salah kali. Mikir, waktu dulu ngadonin anak, bismillah dulu nggak, doa dulu nggak, itu loh maksudnya. Makanya kewajiban orang tua yang kedua, sebelum campur suami istri, membaca doa sebelum berhubungan badan, atau minimal membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 3. Orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya. Apa yang nomor 3? Kewajiban orang tua kepada anaknya ketika anak lahir ke alam dunia, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Siapa yang ajan? Siapa yang ada saat itu? Boleh dokter, boleh bidan, boleh perawat, boleh ayahnya, boleh kalau beranak di becak, tukang becak, siapapun. Yang penting ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Apa maksudnya? Agar anak begitu lahir ke alam dunia yang sangat luas ini, yang masuk di otak kecil anak, ketika diajak untuk mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, mengajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya salah. Di masyarakat kita kalau emaknya nggak punya pembantu, mau nyuci, mau neriska, mau masak, anaknya diayun, setelin lagu dangdut, dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Tuh anak gedenya ngobok mulu, Len. Setelin lagu dangdut, kemana. Tuh anak udah gede ngider nyari alamat kagak ketemu-temu. Setelin tuh salawat Nabi, setelin murotal Al-Quran. Dia yang meresap di otak kecil anak-anak kita tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasul, sehingga mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, kemudian melekat agama semenjak dini dalam benak anak-anak kita. Itu maksudnya. Kemudian yang nomor 4, orang tua punya kewajiban kepada anaknya memberikan nama. Nama adalah doa daripada orang tua buat anaknya. Nama yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah Asmaul Husna. Yang dipakai di depannya Abdul. Bisanya Rahman, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu nama yang disukai oleh Allah. Nama para nabi, nama para rasul.
Nama itu adalah doa. Kita kadang-kadang ngomong apa arti sebuah nama. Ada artinya tahu. Tiap disebut yama itu adalah malaikat yang hadir mendoakan mengaminkan nama tadi. Makanya kalau ngasih nama sama anak-anak jangan kayak orang Betawi dulu. Asal goblek, si pengki, si bakul, mat bopeng, mat solar. Tidak begitu. Nama adalah doa dari orang tua buat anak. Setiap nama dibacakan, maka malaikat yang hadir mengaminkan nama tadi semakin melekat dalam diri anak tadi. Kemudian yang nomor 5. Orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya mencukur rambut bawaan lahir. Timbang. Berapa berat rambut anak tadi? Misalnya tebalnya 2 gram. Maka orang tuanya lihat di pasar harga emas berapa. Misalnya harga emas 600.000. Maka orang tuanya bersedekah ke fakir miskin 1.200.000. Bagikan cepet atau goban. Ternyata rambut anak ini tipis cuma 0,5 gram. Artinya orang tuanya kalau harga emas cuma 600.000 cukup sedekah 300.000. Apa hikmahnya? Kalau anak besar dia selalu berbagi, tidak menjadi orang koret, mensyukuri nikmat Allah. 6. Kewajiban orang tua kepada anak yang nomor 6 adalah akikah. Akikah itu akar katanya akko. Akko artinya bulu. Bulu binatang yang disembelih dengan kelahiran seorang anak. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku ayusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Jadi kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini kewajiban orang tua yang nomor 6. 7. Orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya yaitu menghitan. Hitan buat laki-laki hukumnya wajib, hitan buat perempuan hukumnya sunat muakkad. Anak laki-laki wajib dihitan sebelum balik. Bahkan kalau kami orang Sunda di Ciamis tuh anak-anak baru 2 tahun, 3 tahun sudah dihitan. Tapi ada juga orang yang dihitan udah SMA. Yang kasihan yang nengokin Laili. Nengokin itu kan lihat yang sakitnya mana. Udah SMA kan malu ditengokinya. Makanya kalau kami orang Sunda umur 2 tahun, 3 tahun dihitan. Nah itu silahkan. Tapi sebelum balik. Kenapa? Karena di ujung kepala zakar seorang perempuan ada kulit yang nutup namanya kuluf. Kuluf ini kalau tuh anak pipis 2-3 tetes air kencing nyangkut di kuluf. Nah jadi sebelum balik dipotong. Agar kalau dia pipis udah gak nyangkut lagi. Karena syarat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ke-8. Orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya. Apa? Memberikan lingkungan yang baik. Kalau kita punya rumah di lingkungan yang baik. Ada masjid, ada musola, ada majelis taklim, ada madrasah. Itu sudah baik. Kita rajin ke majelis taklim. Orang tuanya anak-anak masukin ke madrasah. Suami Anda harus rajin di masjid. Tiap waktu sholat wajib di masjid. Maghrib, isya, subuh. Apalagi kalau nggak ngantor. Rohor, asar di masjid. Ini mah kadang-kadang musim corona itu suami sholat di rumah aja. Itu namanya suami solehah. Besok beliin mukena laki kayak begitu mah. Karena laki-lakinya wajib sholat di masjid. Kemudian yang nomor 9. Wajib mengajarkan kepada anak-anak untuk sholat, untuk ibadah, untuk puasa, untuk baca Al-Quran. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Toha 132. Perintahkan kepada semua keluarga kalian untuk sholat, bersabar mengajak sholat. Kenapa Allah katakan wastabir? Allah tahu kalau ngajak jalan-jalan gampang, ngajak ke pantai gampang, ngajak ke restoran gampang, apalagi ngajak ke mall. Tapi ngajakin sholat selalu ada penawaran. Entar mah, nonton dulu, nyanyi dulu, PR dulu. Makanya Allah mengatakan wastabir alaiha, bersabar. Ajakin untuk sholat, kasih contoh, doakan. Nah ini. Kalau kata Nabi, dari kecil ajarkan sholat, 7 tahun paksa, 10 tahun belum juga sholat, boleh dipukul saking wajibnya sholat. Ajarkan membaca Al-Quran,
Maaf, di kita mah kadang-kadang jangan nih ngajarin anaknya baca Quran. Emaknya aja nggak bisa baca Quran. Makanya masukkan ke madrasah, ke sekolah-sekolah yang islami, biar mereka bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin mentadaburkannya. Kemudian ajarkan tentang akhlak, tentang etika. Kemudian yang nomor 10 kewajiban orang tua, memberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Silakan Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makanlah semua yang ada di muka bumi halalan thayyibah, yang halal yang baik. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kenapa? Yang dimakan oleh kita, oleh anak-anak kita, yang diminum, yang dipakai. Kalau yang halal, insya Allah yang dilihat halal, yang diucapin halal, yang didengar halal, yang diraba halal, yang jadi kaki halal. Tapi seandainya kita sebagai orang tua memberikan makanan, minuman, pakaian yang tercampur, yang halal dikasih, yang haram dikasih, maka kelakuan anak kita tercampur. Yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang halal didengar, yang haram didengar. Maka itu yang salah adalah orang tua. 10 inilah kewajiban orang tua buat anak-anak mereka yang merupakan hak anak-anak kita dari kita orang tuanya. Mangga silakan. Siap Mama. Ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka? Jadi hal-hal prinsipil itu mah. Mana yang tidak boleh orang tua lakukan kepada anaknya? Tidak boleh mencontohkan perbuatan yang dilarang dalam agama. Misalnya orang tuanya memaki-maki anak. Kemudian anak tidak berbuat salah, disalah-salahkan. Ini anak tidak akan terima. Tidak boleh orang tua misalnya memberikan makanan yang haram. Tidak boleh juga orang tua menyia-nyiakan anak. Inilah yang dilarang dalam agama buat orang tua. Tidak boleh berantem di depan anak-anak. Kalau orang tua berantem di depan anak-anak, apalagi sering mereka melakukannya, maka anak-anak nanti akan hobi berantem. Tidak boleh dengan kekasaran. Misalnya anak salah sedikit, pak, dipukul, dicubit. Kadang-kadang anak tidak mau ngejum, dicubit sama emaknya, dipelototin, digebuk pakai sapu. Lihat kita, Masya Allah, itu dilarang. Anak akan sakit hati dan nanti kelihatan ketika dia sudah dewasa, anak akan melakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan kepuasan karena dia pernah dilakukan seperti itu oleh orang tuanya. Jangan orang tua ngomong yang salah. Bandel banget sih. Ngelawan mulu. Dengerin kalau mama ngomong. Anak nakal. Hati-hati. Mulut kita adalah sumpah serapah yang dikabul oleh Allah. Kalau Anda mengatakan anak nakal banget, makin nakal. Ngelawan mulu, makin ngelawan. Dasar bandel, makin bandel. Sebenci bagaimanapun, marah bagaimanapun dengan anak, bicara yang baik-baik. Ya Allah, anak mama yang cantik, anak yang solehah, pintar. Nggak boleh begitu dong. Ini yang benar. Nggak boleh begitu. Kita harus sabar. Dan yang namanya sabar tidak ada ujungnya. Anda silahkan lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Karena resiko punya anak adalah amanah titipan dari Allah, maka wajib sabar menghadapinya. Begitu Laili dan kawan-kawan. Mama, menarik sekali. Masih tentang kewajiban, Mama. Ada 10 kewajiban dan ada beberapa part yang tidak boleh dilanggar nih. Tidak boleh dilakukan ketika kita sudah menjadi orang tua. Lantas, Mama, peranan orang tua. Ini kan orang tua ada ayah, ada ibu. Terkait dengan 10 kewajiban tadi, mana yang menjadi kewajibannya ayah, mana yang menjadi kewajibannya ibu, dan bagaimana pembagian perannya, Mama? Silakan. Oke. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun habitatul ghaibi bima hafidallah. Suami kepala keluarga, artinya suami menjadi kepala keluarga yang membawahi istri dan anak-anak mereka.
Semua suami punya kewajiban. 2, Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Artinya suami tidak wajib memberikan seluruh rezekinya kepada istrinya. Jadi suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kenapa? Sebagian yang lain ada kewajiban suami yang lain. Buat ibunya, saudara kandung perempuan yang miskin, Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang apakah yang baik, apakah yang terbaik yang diberikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir, miskin. Jadi seorang suami tidak boleh memberikan seluruh rezekinya kepada istrinya, kecuali kalau gajinya sedikit. Nah, tapi kalau suami gajinya banyak tidak harus semuanya. Yang penting mencukupi kebutuhan primer daripada keluarganya. Rumah, makanan, pakaian, sekolah, pendidikan, kesehatan. Ini sudah cukup. Para suami punya ibu kandung yang membesarkan dia, yang menyekolahkan dia, yang sekarang sudah renta. Itulah tugas suami Anda. Kemudian sekarang istri. Mana istri yang solihah? Yang menjaga kehormatan dirinya. Baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada. Jadi ngurusin rumah tangga ini kewajiban seorang istri. Namun walaupun seorang istri kewajibannya ngurusin rumah tangga, suami mengerti tentang lelahnya seorang istri. Lihat dalam kitab Syekh Al-Barjanji dikatakan Muhammad Rasulullah dijahitnya sendiri bajunya yang putus. Dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Maka dia memerah sendiri susu kambingnya. Dia membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Dia menjenguk orang yang sakit. Mengantarkan jenazah ke kubur. Dia duduk bersama fakir miskin. Tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Jadi suami pun walaupun tahu istrinya itu punya kewajiban ngurusin urusan rumah tangga. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kalau baju kancing, baju beliau copot, nggak nyuruh istrinya, ngancingin sendiri. Sepatu talinya putus, dia nggak nyuruh istrinya, kejahit sendiri. Dia pengen minum susu, lihat istrinya repot, dia memerah sendiri susu kambingnya. Dia melihat istrinya repot di dapur, dia nggak pakai bakbi, basa-basi, langsung turun ke dapur membantu urusan kerepotan istrinya. Inilah yang diajarkan. Jadi seorang perempuan pun kalau dia punya kemampuan, lebih baik mencari uang. Tapi nyari uang tidak berarti istri harus keluar. Walaupun dia fungsinya sebagai seorang ibu. Tapi mendidik anak, kewajiban bersama-sama. Karena waktu bikin anak berdua, suami istri, anak pun kewajiban dididik oleh berdua. Di kita banyak salah. Kalau anak pinter, anak siapa dong? Anak ayah. Kalau anak gagal, ibu sih nggak bisa ngurus, salah. Karena anak dibikin oleh berdua, anak milik berdua, tidak bisa lepas dari suami dan istri, maka mendidik anak pun kewajiban Anda berdua. Begitu Laili. Silakan. Baik Mama, ini tadi menarik sekali yang di underline. Pasti banyak sekali ibu-ibu yang senyum-senyum ini Mama di rumah masing-masing. Kenapa senyum itu? Kenapa senyum? Boleh mencari rezeki asalkan di rumah, ya kan? Tidak terbengkelai urusan rumah tangga dan juga urusan mengurusi anak gitu. Berarti kenapa? Boleh, karena begini, kita lihat bagaimana Siti Hadijah. Dia ngurus perusahaan yang sangat besar pun dari rumah. Mamah pengalaman sendiri. Tahun 70 udah sarjana, sama suami tidak boleh kerja di kantor. Mamah jualan uduk, jualan nasi kuning, jualan es mambo, buka cukuran, buka salon, buka jahitan, sewain tenda. Itu tahun 70-an. Justru ternyata dengan kita bekerja di rumah, penghasilan kita lebih banyak daripada suaminya kerjanya PNS. Bisa 5 kali lipat. Ini yang terjadi. Makanya lihat Siti Hadijah hebat. Lihat bagaimana Siti Hajar. Makanya jadi perempuan jangan hidup mengasihani diri sendiri. Saya kan perempuan, parah kalau itu yang terjadi. Maka Anda tidak akan maju. Ya, Mama.
Saya juga merasakan Mama pada saat kemarin sebelum nikah, usaha di luar, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 2 malam gitu ya. Hasilnya sedikit, tiba-tiba punya suami, tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Alhamdulillah rezekinya juga lebih banyak Mama ini ya. Betul. Mudah-mudahan Mama Dede saja, ini pengusaha loh dulu ya, pada tahun 70-an, nggak boleh keluar rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semangatnya bisa ditiru ya. Bukan, Laili, maaf, Anda salah. Suami saya bukan mengatakan tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh kerja di kantor. Karena kalau di kantor kata suami saya yang cantik disosor bos. Saya tidak mau istri saya disosor bos. Makanya dia tidak mau kalau istrinya kerja di kantor. Saya tahu sebagai orang yang ngerti agama harus nurut sama suami. Makanya saya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kenapa? Rasul bersabda, pintu rezeki ada 10, 8 diantaranya berniaga. Artinya cari duit, cari rezeki bukan hanya kita bekerja sama orang, tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Begitu, bukan gak boleh keluar, boleh gitu loh. Ya, tidak boleh bekerja di luar, di kantor. Ya. Ini Mama, di Laili ini semuanya dikerjakan juga di rumah, Mah. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah luar biasa. Sekarang juga beberapa teman-teman distributor sudah mempunyai karyawan masing-masing gitu. Alhamdulillah. 10 orang untuk di tahap awal. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu juga nanti bisa bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Mah. Amin. Ini tadi ada kepala keluarga membawahi istri dan anak, terus kemudian sebagian rezeki suami itu diberikan kepada istri. Jika seperti ini, Mak, ini gempar ini di Anudo. Kalau misalnya saya ini rumah tangga, uangnya suami ke saya semua. Pun, Mak, begitupun saya. Jadi suami saya ini ceritanya nih tidak pandai untuk mengatur keuangan, sehingga ketika langsung ke suami, ke istrinya. Tapi kan sebagai istri ini dikit banyak kita belajar agama. Kami tahu bahwa haknya istri sekian, haknya orang tua sekian, haknya yang disedekahkan sekian. Bagaimana jika seperti itu, Mak? Jadi tetap masuk semua nih, jadi hasil dari suami ini masuk semua ke istri, tapi istri yang mengelola berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam agama kita. Bagaimana jika demikian, Mama? Oke, tidak masalah. Dengan catatan dalam tanda kutip, kalau istrinya mengerti tentang kewajiban. Kan ini jarang loh, Laili. Tidak sedikit istri yang begitu dikasih suami, blok habis, merasa milik dia. Mertua nggak dibagi, ini istri tidak tahu diri. Dia harusnya tahu suaminya kenapa sarjana, emaknya yang ngejakolahin. Kenapa suaminya penghasilannya banyak, karena emaknya banyak mendoakan. Makanya seandainya istrinya bisa mengelola keuangan, jadi menteri keuangan, suami dapat duit blek, istrilah yang ngatur. Ini bang, pegang buat bensin, buat tol, takut mau ke bengkel, pisahin tuh suami bagi. Ini buat mertua sekian, buat orang tua saya sekian. Kalau istrinya bisa mengelola, apalagi istri bisa punya penghasilan, digabung dengan penghasilan suami, ini yang sangat baik. Yang tidak baik bagaimana? Suami memberikan kepercayaan kepada istri, ini duit digaji sebulan. Aturan buat sebulan, udah 10 koma. Tidak sedikit istri yang tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya suaminya jengkel, dijatah sama suaminya, satu hari cepet. Maaf, kalian istri jangan menyalahkan suami, karena boleh jadi kalian tidak bisa mengelola keuangan. Namun kalau yang Laili katakan tadi, dia bisa mengelola keuangan, ngatur buat mertua, buat anak sekolah, bayar listrik, bayar telepon, buat beras, bahkan uang yang dari suami dibikin modal usaha. Tidak mustahil, makin berkembang dan berkembang, tidak masalah suami menyerahkan kepada istri, tapi istri tahu diri, jangan melupakan mertua, sedikit banyak bagi duit sesuai kemampuan yang ada. Iya, berarti lebih baik yang menteri keuangan tadi, Mama ya? Iya, asal bisa kita mengelolanya. Insya Allah, Mama, kalau misalnya di Laili ini uang permodalan dari suami, insya Allah sudah berkali-kali lipat, Mama. Amin. Jadi digunakan untuk berbisnis, digunakan untuk berniaga. Mama, ini yang terjadi pada masyarakat, Mama, ya, pada masyarakat pada umumnya adalah tentang peranan. Nah, peranannya adalah seperti ini, Mama. Bagaimana jika peranan mencari nafkah itu dilakukan oleh ibu,
dan juga mengurus rumah, ya itu dilakukan oleh suami. Bagaimana sih mah hukum Islam menyikapi masalah ini? Karena banyak sekali yang salah kaprah. Ini gimana kok ibu ayah apa itu suaminya rumah tangga, istrinya di luar? Ya ini seperti apa mah? Oke. Kalau seandainya karena kepepet dalam tanda kutip misalnya suaminya di PHK dengan keterpaksaan itu hanya untuk sesaat. Tapi suaminya bergerak, ciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya jadi nge-grab ke, ngojek ke. Jadi walaupun untuk sesaat boleh dalam kondisi kepepet, tapi jangan keenakan jadi suami, biarin kamu gantiin saya perannya mencari nafkah. Saya gantiin kamu ngurusin rumah tangga. Artinya suami kemayu salah. Walau apapun yang terjadi, suami harus muncul ke permukaan, dia yang mencari nafkah. Maaf dalam tanda kutip. Kalau suami keenakan seperti ini, lama-lama jadi tulang lunak dia, Laili. Suami yang seperti ini tidak akan dihargai oleh istrinya. Tidak akan dihargai oleh keluarga istri. Tidak akan dihargai oleh anak-anak mereka. Apalagi oleh tetangga. Makanya mikir jadi suami. Walaupun istri Anda duitnya banyak. Tidak boleh keenakan. Karena tanggung jawab Anda di hadapan Allah adalah memberikan nafkah. Walaupun istri Anda penghasilannya lebih banyak. Contoh. Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan istrinya Siti Hadijah. Penghasilannya banyak Siti Hadijah. Nah Rasul adalah pegawainya Siti Hadijah. Tapi tetap dia bekerja. Dia berusaha memberikan nafkah buat anak dan istrinya. Walaupun istrinya penghasilannya lebih banyak. Jadi tidak bisa apapun alasannya. Kecuali hanya untuk beberapa saat ketika dia di PHK. Belum mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau selamanya seperti itu bukan kehendak Islam. Itu adalah tidak normal dalam Islam. Tidak normal ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu semuanya. Ini adalah case yang dari dulu sekali. Saya masih ingat sekali pada saat saya SD dulu gitu ya. Ada kan ibu-ibu biasanya itu gosip mah di depan rumah gitu. Itu loh istrinya kerja, suaminya di rumah ngurusi anak semuanya gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya kondisinya kepepet, misalnya terdampak corona kemarin, it's okay Mama ya. Tapi langsung bangkit suaminya. Suaminya harus bangkit, Laili. Iya siap ya, agar tidak menjadi tulang lunak tadi mah. Ya. Mama, oke. Mah, ini kan kondisi ekonomi menurun ya, Ma ya, beberapa belakangan ini ya. Banyak kemudian orang tua yang memutuskan untuk bekerja sama. Misalnya istri yang biasanya di rumah tidak bekerja, kemudian istri, oke, saya ternyata ada nih lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Saya melakukan ini di rumah. Yang biasanya itu full mengurus anak, sekarang sudah ada bisnis di rumah gitu. Kemudian suami juga harus keluar rumah mencari kesempatan-kesempatan yang ada untuk bekerja gitu ya, untuk menafkahi tadi. Dan beberapa hal itu menjadikan biasanya kita ngurus anak itu 24 jam istilahnya Maya. Karena kondisi tadi ini gitu ya, itu terbengkalai ini anak nih. Mah, apa sih? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami, dan apakah ada ibadah untuk menyeimbangkan hidup kita itu biar balance luar biasa, Ma? Nah, gitu. Silakan, Mama, enggak? Oke. Bagaimana biar hidup kita ini seimbang antara hak dan kewajiban? Jadi sebagai suami cari nafkah yang baik untuk memenuhi kebutuhan daripada istri dan anak-anak dan juga rumah-rumah tangga. Istri layani suami dengan baik, didik anak dengan baik, maka suami bersyukur punya istri seperti ini, maka sekali-kali istri seperti ini dipuji. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik, belai dia, puji dia, sayangi dia. Kemudian sanjung sekali-kali dia, bilang terima kasih atas kerja lelahnya. Maka kalau kalian menemukan sifat yang tidak baik, kekurangan istri kalian, jangan kalian menjauhi mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Allah menyadarkan kepada kita manusia nggak ada yang sempurna. Al-insan malu khotawanisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya ayat ini Allah tujukan kepada kedua belah pihak. Yang pertama Allah tujukan kepada para suami,
agar suami memuji, menyanjung, menyayangi istrinya, menghargai istrinya, memuji masakannya, memuji penampilannya, istri akan senang. Kita kadang-kadang jadi suami nggak pernah muji bini, salah mulu, ngomel mulu, marah-marah mulu. Ya Allah, di mata suami itu bini nggak pernah ada benar-benarnya. Begitu bini keluar rumah, ada laki-laki yang memuji penampilannya, memuji masakannya. Tidak mustahil dia hidungnya megar, kelepek-kelepek, lalu berpindah ke lain hati. Kenapa? Yang salah dipisu kelakuan suaminya. Makanya Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, bergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Jangan engkau hina istri Anda, dia mendapatkan yang menyenangkan Anda. Dia yang mengurus rumah tangga Anda, yang mengandung anak Anda, yang melahirkan anak Anda, yang menyusukan anak Anda. Makanya tidak boleh suami itu suka nyalahin istri melulu, tapi dirangkul, dipuji sekali-kali biar dia bangga dan senang. Maka istri pun akan memberikan balasan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kalian para suami menemukan sifat yang tidak kalian sukai dalam diri istri kalian, jangan hanya yang dilihat kekurangannya. Di balik itu kata Allah, pasti ada sifat yang kamu akan menyukainya. Hikmah yang sangat banyak. Maka kalau suami sudah memperlakukan istri seperti ini, istri pun menyambut dengan baik, membalas dengan kebaikan, barulah akan seimbang dalam kehidupan ini. Makanya Allah mengajarkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku minta tolong. Artinya kewajiban dulu. Suami laksanakan kewajiban kepada istri, istri dapat hak. Kewajiban istri kepada suami laksanakan, maka suami mendapatkan hak. Baru seimbang. Mana hak istri? Hakul mar'ati ala jauzi. Ayut imaha ida at'am, wa yaksuha ida ktasa, wa dribul wajha, wa la yuqabbihu, wa la juru ida fil bait. Kewajiban suami buat istri, hak istri. Nih, para suami dengerin. 1. Suami wajib memberikan makan kepada istri sesuai dengan yang dimakan oleh suami. 2. Suami wajib memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan yang dipakai oleh suami. 3. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. 4. Suami tidak boleh mengejek istri. 5. Suami tidak boleh menjauhi istri kecuali di dalam rumah. Artinya, kalau suami makan yang enak-enak, istrinya dikasih makanan yang enak. Jangan sampai suami makan goreng gurame, panggang hayam, makan empek-empek, bininya cuma kasih oncom doang sama leunca, nggak seimbang. Misalnya suami beli ayam, suami makan dada sama paha, bininya cuma leher doang sama ceker. Ini salah. Kecuali kalau bininya ngadoyan dada, ngadoyan paha, doyan ceker doang sama leher. Masya Allah. Yang kedua, suami tidak boleh memberikan pakaian istri kecuali seimbang yang dipakai suami. Kalau suami beli baju 300.000, istri 300.000. Kalau suami beli baju 200.000, istri 200.000. Ya minimal 199.999. Nah, itu baru seimbang. Ngasih 200.000 dikembaliin permen doang. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul memanggil istrinya Siti Aisyah, ya Ainsi, ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Tidak boleh. Istrinya kalau baru nikah masih langsing. Udah 10 tahun, 20 tahun nikah gendut. Gendut, jenong. Itu tidak boleh. Menyakiti hati istri. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Maksudnya apa? Kalau lagi mesra mah nempel. Berantem. Istri tidak boleh kabur. Karena suami bilang, gua mau ngusir kagak. Suami nyari serep di rumah. Atau suami kabur di luar rumah, banyak istri penggoda. Maka Rasul mengajarkan kebajikan suami yang kelima, tidak boleh meninggalkan rumah, sama-sama masalah apapun selesaikan. Kemudian biar seimbang. Mana kewajiban istri kepada suami, hak suami dari istri, hakuz zauji alal mar'ati. Allah tahjuro pirosahu, wa antaburro kismahu, wa antuti amrohu, wa la tahruja illa bidni, wala tidak majakrahu. Kewajiban istri kepada suami, hak suami dari istri. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami.
Kalau suami waktunya tidur, istri ngikutin suami. Jangan pura-pura nonton TV di tengah rumah. Atau istri sudah tidur di kamar duluan. Suami masuk, ngadap tembok aja salah. Nah, ini tidak boleh. 2, istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, jadi ini bukan milik, tapi adalah hak. Anda lihat ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jawaz. Orang yang menikah pasangan saling. Ibarat jalan kereta, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum bisa lewat. Ibarat giwang, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Suami istri adalah pasangan. Makanya yang namanya istri, kalau suaminya minta sesuatu dari tubuhnya, jangan bilang gak ada, udah habis. Ini hak suami, berikan dia daripada dia nyari di luar. Yang ketiga, istri wajib taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hadis Nabi mengatakan kalau seorang istri keluar rumah, suaminya tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, pemarahmah, pemberi rezeki sudah mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf dengan suaminya. 5 terakhir. Seorang istri punya kewajiban tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kenapa? Yang namanya rumah punya kesucian, yang namanya rumah punya kemuliaan, yang namanya rumah punya kehormatan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai kehormatan rumah tangga kita dirusak oleh orang lain. Kenapa? Rumah tempat keluarga bercengkerama. Makanya inilah kewajiban dan hak suami dan juga istri, barulah seimbang. Silakan. Baik, Mama, menarik sekali. Jadi kita tadi belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, anak itu seperti apa. Yang kedua adalah 10 kewajiban orang tua kepada anak, tidak boleh melakukan hal-hal berikut ketika menjadi orang tua, dan juga pembagian peranan antara suami dan istri. Terakhir kita belajar bagaimana mengetahui hak dan suami istri supaya kehidupan kita balance, Mama. Baik, Mama, kita sudah di 10.30, sebentar lagi kita mau mengakhiri. Sebelum saya nanti, setelah Mama Dede nanti selesai, saya akan melanjutkan untuk bagaimana caranya agar ibu-ibu menjadi Khadijah di masa depan dengan memanfaatkan rumah ya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan hari ini. Jadi zaman berubah, Mama, cara mencari duit juga berubah. Tidak di luar lagi, tapi di dalam rumah, di dalam laptop masing-masing, Mama. Baik, Mama. Itu pertanyaan terakhir sekaligus nanti bisa ditutup oleh Mama dengan doa bersama adalah, Mama, ibadah dan amalan apa serta doa apa untuk mendapatkan anak yang soleh dan solihah, dan juga untuk keluarga baru yang baru menikah seperti saya maupun teman-teman yang mau tahun ini mau menikah, Mama, gitu ya. Jadi tirakat yang seperti apa sih nanti yang akan kita dapatkan anak yang soleh dan solihah ini, Mama, gitu. Sekaligus nanti bisa ditutup dengan doa bersama, Mama. Oke. Diniatkan saya menikah karena Allah, libtigo imardotillah, agar saya mendapatkan ridho daripada Allah. Hadis Nabi mengatakan yang namanya nikah merupakan sebagian daripada agama. Artinya sebagian lagi bisa diperoleh dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana doa yang harus kita ucapkan? Tadi sudah saya sampaikan Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak turunan, istri, pasangan yang soleh, yang solehah, yang bisa menjadikan contoh yang menyenangkan hati kita. Doa ini dibaca oleh 4 kelompok. 1, orang yang belum punya pasangan, minta pasangan yang baik. 2, orang yang sudah mendapatkan pasangan, minta pasangannya jadi orang yang baik. Yang ketiga, buat orang yang belum memiliki anak turunan. Yang keempat, buat orang yang sudah mendapatkan turunan. Jadi doa dalam Al-Furqan 74 mencakup 4 kelompok ini. Insya Allah kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan.
Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak turunan kami semuanya anak turunan yang soleh, yang solehah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Keluarga kami, tetangga kami, saudara kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang baik. Yang belum mendapatkan turunan, berikan turunan yang baik. Yang belum dapat rezeki, buka pintu rezeki olehmu ya Allah. Yang hatinya belum tergerak, gerakan olehmu ya Allah untuk bekerja dan berusaha di jalan yang kau ridhoi ya Allah. Kami mohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Balikan hati kami untuk mengerjakan agama yang benar sesuai dengan aturanmu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, khususnya Ananda Laili, umumnya semua pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, pasti ada yang salah. Saya manusia biasa. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.